tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua dari Balai Besar POM di Serang, karena kita juga dari laporan ZI, Balai Besar POM Serang sudah lengkap. Nah, ini sudah bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai semangat untuk membuktikan bahwa Balai Besar POM Serang di tahun 2021 ini kita bisa meraih BPK. Kita akan membahas mengenai inspirasi 10 inovasi unit kerja bintang 5. Nah, ini inspirasi dari 10 inovasi unit kerja bintang 5. Ya, kita lanjut. Jadi ada 5 syarat inovasi. Mohon diingat Bapak Ibu. 5 syarat ini wajib dalam membuat inovasi. Yaitu yang pertama, inovasi harus bisa membuat layanan kita lebih cepat. Lalu yang kedua, harus bisa membuat lebih mudah. Yang ketiga, lebih murah. Yang keempat, inovasi itu harus membuat layanan lebih dekat. Lalu yang terakhir, harus bisa membuat layanan terintegrasi. Dari 10 unit kerja baik di internal BPOM dan eksternal di luar yang punya inovasi bintang 5. Nomor 1, ternyata saudara kandung kita, P3OMN. Nah, yang kedua kita lihat unit kerja dengan inovasi yang dahsyat, ya, Polres Jayapura. Yang ketiga, kita akan belajar dari mana kita belajar? Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kulon Progo. Kita lanjut yang keempat. Inovasi yang akan kita contek ini, ya kan, adalah dari Diskominfo Jawa Barat. Kita belajar dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang keenam, kita akan belajar dari Pemkot Sukabumi, Jawa Barat. Kita lanjut lagi, nomor 7. Kita belajar dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Yang ke-8, kita lihat apa itu yang ke-8. Ada Puskesmas Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kalau misalnya di area manajemen perubahan yang sudah existing itu ada ini ya Pak ya. Ada ini Pak, Sersan Cangkir, serius santai bincang pikir. Jadi kita ada semacam ngobrol-ngobrol gitu ya, temanya tuh pikir. Karena viewernya sedikit ya, nah ini tuh kemarin jadi kepikiran pas ngobrol sama teman-teman tadi, pas berdiskusi, nah untuk ngambil viewer lebih banyak, nah kita mau ngundang orang yang mungkin lebih banyak followernya. Nah kebetulan kemarin sih ada Sarana yang lagi ngajuin permohonan ke kita, udah diaudit. Nah salah satunya itu orang master chef nih Pak. Kira-kira kalau misalnya di Serius Santai Bincang Pikir ini kita ngundang narasumber luar, kemudian kita bicara konteksnya profesionalitas itu yang kayak apa sih? Nah, si salah satu master chef ini, Chef Andy ini membicarakan nanti itu profesionalitas itu saya sebagai chef yang profesional tuh yang kayak gimana. Terus habis itu nanti kontennya ke BPOM-annya ya kita lihat ke food safety-nya misalnya yang seperti itu. Bisa nggak Pak kalau yang kayak gitu? Ini dari tata laksana untuk yang bagian nomor 1 ya Pak. Tadi kan nomor 1 itu tentang SOP untuk inovasi-inovasi yang ada di balai. Jadi nanti kita merekap mengumpulkan SOP dari masing-masing bidang atau balai yang bidang ya Pak atau Pokja ya. Tadi kita udah mereview inovasi mungkin nanti bisa ditambahkan dari yang lainnya. Ini untuk terasa lain, pedas cabai nyangkut ke SOP-nya kemana, baperan belum ada SOP-nya, sersan cangkir, dan klik sandi. Nanti bisa ditambahkan dengan inovasi-inovasi yang lain. Jadi hasil diskusi di Pokja 4, rencana kami mungkin untuk prioritas yang pertama itu adalah terkait aplikasi monitoring anggaran terkini atau disebut Monarki. Jadi memang kondisi yang ada saat ini monitoring anggaran di kami ada 2 sistem, yaitu yang pertama melalui aplikasi SAS dari Kemenq, yang kedua monitoring secara
kami sebut tradisional melalui Excel, yaitu melalui Wasdit. Kondisi yang diharapkan adalah monitoring realisasi anggaran ini dapat diinput dan dipantau secara real time berbasis aplikasi. Ini nanti diharapkan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pimpinan apakah akan dilakukan revisi dan lain-lain. Ini berikut kami sampaikan dari Pokja Penguatan Pengawasan, Pak. Beberapa inovasi ini memang sudah berjalan di tahun 2020 kemarin. Jadi kita hanya mempertajam saja. Yang pertama untuk WBS Mas Rangga, Pak. Jadi ini adalah channel untuk pelaporan masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran di lingkungan Balai Besar POM di Serang. Jadi ini menggunakan Google Form. Kemudian untuk fast access rencananya kita akan menggunakan WA Blast, Pak. Jadi mekanismenya nanti setiap pelanggan yang datang ke balai itu akan mencatat nomor teleponnya, nomor WA-nya, kemudian nanti kita akan send link untuk Mas Rangga ini sehingga mereka bisa melaporkan keluhan atau ada pengaduan yang bisa mereka sampaikan. Untuk yang inovasi yang sudah ada, kami tadi coba semacam evaluasi ya Pak, implementasinya seperti apa. Yang pertama adalah yang terasa lain. Terasa lain ini sudah berjalan sejak Juli 2020. Tadi kita sudah brainstorming sama tim di Yanblik terkait implementasi untuk terasa lain. Untuk aplikasinya atau websitenya sebenarnya memang sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sudah bisa menghemat waktu karena bisa diakses dengan smartphone. Kemudian segala keunggulannya itu sudah ada di aplikasinya atau di websitenya. Namun pada saat implementasi untuk pelanggan ternyata masih belum bisa move on dari yang lama gitu. Contohnya untuk cek tarif sebenarnya kan sudah terdapat di aplikasinya ya, di websitenya, tapi tetap yang berjalan selama ini informasi dari penerima sampel PNBP untuk pelanggan masih tetap mengecek baik itu tarif atau misalkan tracking sampelnya itu tetap melalui petugas seperti itu, belum memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Kemudian untuk pembayaran yang dengan edisi sampai dengan saat ini belum bisa difungsikan karena memang antara mesin edisi dan juga yang dimiliki bank yang dimiliki oleh pelanggan itu tidak sama, sehingga sampai saat ini belum difungsikan seperti itu. Kalau yang lain terkait timeline dan sebagainya memang sudah berjalan. Untuk ini saya bintangin karena memang dari semua sampel PNBP yang masuk tidak semua meminta keterangan ahli ya, tapi untuk yang sudah yang satu paket dengan keterangan ahli itu sudah bisa kita berikan dalam waktu timeline 1 hafta seperti yang kita unggulkan di aplikasi di inovasi ini seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Hamri atas kesempatannya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di teman-teman SDM apabila nanti ada yang kurang bisa bantu untuk menambahkan. Yang pertama nih pastel lumer, Pak. Ini kepanjangan dari pegawai ASN Teladan Bulanan Balai Besar POM di Serang. Jadi kondisi saat ini kan kita belum ada inovasi terkait reward and punishment berkala selain yang tahunan. Jadi kalau tahunan kan ada dari pusat ya Pak. Nah yang di balai ini belum ada sehingga kami buatkan ini pegawai ASN Teladan Bulanan Balai Besar POM di Serang. Nah kondisi yang diharapkan adalah supaya menjadi motivasi untuk teman-teman baik yang PPN-PN ataupun yang CPNS-PNS untuk tetap menerapkan disiplin, kemudian sesuai dengan kode etik seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selesai sudah inovasi kita